Halo guys, ketemu lagi dengan saya dan pastinya salam hebat luar biasa. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang 3 cara pasti supaya kita bisa tetap termotivasi. Nah, oke guys, jadi mungkin banyak di antara teman-teman yang seringkali bertanya, Mas, gimana sih caranya supaya api motivasi saya ini supaya tetap terjaga? Karena apa? Karena kadang itu saya ibaratnya sehari kadang termotivasi, habis itu loyo lagi ya. Ibarat kata banyak loyonya daripada termotivasinya. Nah, gimana sih caranya supaya ini saya itu bisa termotivasi tapi motivasinya ini bisa terus terjaga? Nah, apa yang harus dilakukan kira-kira? Oke guys, saya akan jawab melalui video kali ini ya. Jadi yang pertama adalah yang Anda harus lakukan itu adalah ingat impian Anda guys ya. Jadi kita harus ingat selalu tujuan kita. Makanya pentingnya kita harus mempunyai yang namanya papan impian. Itu pentingnya guys. Supaya apa? Supaya contoh ketika ada pikiran-pikiran atau rasa-rasa yang melemahkan kita kembali diingatkan ketika melihat keimpian kita. Oh, saya punya tujuan yang besar. Saya punya contoh anak yang harus dibahagiakan. Saya punya orang tua yang harus dibahagiakan. Orang tua harus diumrohkan seperti itu. Jadi dengan kita melihat kembali impian kita akan selalu termotivasi guys. Nah beda halnya kalau orang yang nggak punya impian, maksudnya itu oke, saya punya impian, tapi nggak tahu impiannya apa. Contoh saya pengen punya mobil. Nah tapi ditanya mobilnya apa, ya sembarang deh. Nah impiannya pun nggak spesifik, ibaratnya nggak ada tempelannya juga, nggak ada gambarannya juga. Sehingga apa? Kalau impiannya nggak jelas seperti itu, ya seringkali kita bisa down guys. Jadi saya sarankan kalau berbicara impian ini, Anda harus buat impian yang jelas, kemudian ditempel ya, bisa digunakan buat wallpaper ataupun ditempel di kamar Anda. Supaya apa? Supaya bisa selalu mengingatkan. Jadi ketika ada rasa down, nah Anda lihat impian Anda kembali, sehingga Anda bisa termotivasi oleh impian tersebut guys. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah, nah ini, yang biasanya dialami kebanyakan pemula ya. Contoh seperti saya juga pernah alami dulu guys ya. Yang kedua adalah banyak berpikir daripada actionnya. Nah, jadi ini sebenarnya faktor penyumbang terbesarnya itu di guys ya. Jadi banyak orang itu kenapa kok down ya? Karena apa? Karena nggak ngapa-ngapain. Mikirnya itu seharian yang dipikir terus. Jadi belum merangka itu adalah udah banyak pikiran-pikiran yang di dalam dirinya itu udah banyak. Sehingga apa? Belum melangkah udah down duluan. Nah, memang betul guys ya. Ibaratnya kita sebelum bergerak itu dipikir betul ya. Sebelum bergerak itu dipertimbangkan betul. Tapi yang tidak betul adalah terlalu banyak berpikirnya daripada actionnya. Ini yang banyak sekali dialami oleh pengusaha-pengusaha muda ya. Saya juga pernah mengalaminya guys. Nah, jadi saran saya seperti apa? Saran saya adalah berpikir itu boleh, tapi seperlunya, secukupnya. Tapi actionnya harus diperbanyak. Dengan kita action terus action sambil dievaluasi ya, sambil terus dipelajari apa kesalahannya. Dengan seperti itu kita akan senantiasa termotivasi. Daripada Anda capek sendiri berpikir, aduh gimana ya? Solusinya gimana ya? Jadi seharian itu di dalam kamar cuma berpikir doang, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Ternyata udah malam lagi. Besok pagi bangun lagi, mikir lagi. Apa nggak stres guys? Seperti itu terus. Ya, jadi saran saya mending action aja dulu. Nah, ketika action saya yakin motivasi itu akan timbul sendirinya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah konsultasilah dengan mentor guys. Nah, ini penting guys ya. Saya sendiri terus terang sampai sekarang ini ketika mengalami tantangan, kendala ya dalam bisnis ataupun kehidupan saya langsung konsultasi sama mentor saya guys. Setelah itu saya telepon ya kalau dari jauh ataupun saya WA. Kalau ketemu ya maksudnya kalau udah dekat memungkinkan buat ketemu saya langsung ketemu. Saya minta waktunya beliau ya. Saya konsultasikan. Saya ada kendala ini. Jadi dengan adanya mentor ini mereka adalah pembimbing kita, penunjuk arah kita ya. Jadi jangan sampai Anda itu ada motivasi ini ya, ada kendala, ada tantangan, tapi Anda itu pendam sendiri nggak mau sharingkan sama mentornya, orang yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Nah kalau saya terus terang langsung tak konsultasikan. Supaya apa? Supaya tetap ketemu solusinya guys. Karena kalau kita cuma dipikir sendiri, ada masalah dipikir sendiri, ya nggak selesai-selesai. Akhirnya apa? Hari demi hari, bulan demi bulan ya, berlalu dengan begitu saja. Tanpa adanya solusi seperti itu guys. Nah kemudian ada pertanyaan gini, Mas, iya masnya enak ada mentornya. Nah kalau saya nggak ada mentornya gimana? Ya itu tantangan Anda ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, orang sukses itu pasti ada mentor. Pasti ada orang di mana mereka bisa berbagi, mencurahkan
isi hatinya ya, mencurahkan perasaannya supaya mereka ini bisa memberikan arah dan solusi. Ya jadi mau nggak mau ya Anda harus cari mentornya gitu. Kalau nggak ketemu juga harus cari gitu. Karena orang sukses nggak ada yang nggak punya mentor. Dapat dipastikan seperti itu guys. Oke? Ya, semoga bermanfaat tips dan sharing singkat saya pada kali ini ya. Selamat praktekan ya. Kuncinya itu praktek guys ya. Jadi kalau kita belajar tapi nggak dipraktekkan sama aja bohong. Tetap seperti itu aja ya. Jadi tiga hal ini adalah yang pertama ingat impian. Yang kedua adalah banyak bergerak daripada berpikirnya ya. Jadi kurang-kurangilah berpikir berlebihan, itu capek guys ya, serius ya. Saya sendiri terus terang bukan tipe orang yang suka pemikir kalau sekarang ini, karena berpikir itu capek, melelahkan dan gak ada hasilnya. Jadi harus penting action sambil dievaluasi. Nah, dan yang ketiga adalah konsultasilah dengan mentor. Nah, untuk mentor ini bagi Anda yang kesulitan mencari mentor ya, Anda bisa bergabung bersama kami di Komunitas, kita disediakan mentor ya, dalam arti siap membimbing ya, memberikan arahan kepada kita semua guys. Oke? Sukses selalu buat kita semua dan pastinya salam hebat luar biasa.